Shalom, selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran asas pengajaran tentang sifat-sifat Allah. Kali ini kita akan belajar tentang kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah. Dan topik ini adalah topik yang terakhir di dalam bab 3 asas pengajaran tentang sifat-sifat Allah. Hal yang pertama yang kita pelajari adalah firman Allah tentang kesetiaan Allah. Allah itu setia. Setia maksudnya perkataan setia dalam bahasa asli, yaitu bahasa Ibrani, berasal daripada sebuah kata yang berarti sokong atau tanggung. Kata setia dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, berasal dari sebuah kata yang berarti sokong atau tanggung. Orang yang setia berarti orang yang dapat menyokong. Orang yang setia adalah orang yang dapat menyokong kita. Siapakah yang setia? Kita rasa-rasa setia di dalam kehidupan kita. Selain keluarga, selain istri, anak, yang setia adalah Tuhan. Maksudnya Tuhan yang setia itu dapat menyokong kita, yang menanggung kita, yang kepadanya kita dapat bersandar tanpa merasa khawatir. Kita bersandar, berharap tanpa ada perasaan khawatir. Ulangan 7 ayat 9 mengatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasihnya kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ulangan 32 ayat 4 mengatakan, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Kita juga boleh membaca di dalam Yesaya 49 ayat 7, 1 Korintus 1 ayat 9, 1 Korintus 10 ayat 13, 1 Tesalonika 5 ayat 24, 2 Tesalonika 3 ayat 3, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Kalau kita melihat kata setia dipakai di dalam Matius 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Matius 24 ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Matius 24 ayat 45, 46, Matius 25 ayat 21, 23. 1 Timotius 1 ayat 15, Wahyu 21 ayat 5, Amsal 14 ayat 5. Saya akan membaca ayat terakhir ini.
Amsal 14 ayat 5, saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Melalui ayat-ayat Alkitab yang saya sudah sebut sebentar tadi, menyatakan bahwa Allah itu setia. Maksudnya kita dapat bersandar kepadanya tanpa merasa sedikit pun khawatir atau goyah ataupun merasa takut. Karena saudara-saudara, dialah yang menyokong kita. Pada waktu kita keseorangan, pada waktu kita ditimpa masalah, pada waktu kita dipinggirkan, pada waktu kita dicaci maki, atau tidak dipedulikan, ingatlah bahwa ada kuasa Tuhan yang menyokong kita. Kesetiaan Allah menjadi dasar keyakinan kita bahwa Allah, karena kasih-Nya, akan menggenapi segala sesuatu yang dijanjikannya. Menggenapi segala janji yang dijanjikannya kepada kita, yang percaya akan Dia dan mentaati Injilnya. Yang percaya akan Dia dan mentaati Injilnya. Janji-janji Tuhan itu tidak dialaskan pada perbuatan-perbuatan kita. Janji-janji Tuhan itu tidak tergantung pada perbuatan-perbuatan kita, kebaikan-kebaikan kita, kelakuan-kelakuan yang kita lakukan, tetapi dialaskan pada perbuatan Yesus Kristus. Tetapi dialaskan pada perbuatan Yesus Kristus. Kita tahu apa yang Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lampau. Yesus hidup di dalam dunia selama 33 tahun setengah. Diseksa, dihina, diludahi, dipukul, dan disalibkan, mati. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit daripada kematian. Haleluya. Untuk menyelamatkan kita. Jadi kesalahan-kesalahan kita tidak dapat membatalkan janji itu. Kesalahan kita tidak dapat membatalkan janji Allah. Kesalahan-kesalahan kita tidak dapat membatalkan janji itu kalau kita mau bertobat. Jadi kesalahan tidak dapat membatalkan janji itu. Maksudnya saudara-saudara, tidak ada satupun kesalahan kita yang membatalkan janji Allah itu. Pada waktu kita bertobat, janji Allah itu akan diberikan, terlaksana. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan itu setia dan adil, setia terhadap janjinya, dan adil terhadap Kristus. Kesetiaan Allah menentukan bahwa Ia mencukupkan segala kekurangan kita. Adil terhadap Kristus, setia terhadap janjinya, dan adil terhadap Yesus. Adil terhadap Yesus maksudnya pada waktu Yesus menderita, disalibkan, dan pada waktu Dia naik ke surga, Tuhan memberikan Dia
berada di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan hanya itu, mereka yang percaya pada Yesus Kristus diperdamaikan dengan Allah Bapa surga. Kesetiaan Allah menentukan bahwa Ia mencukupkan segala kekurangan kita. Ya, ini benar. Kesetiaan Allah menentukan bahwa Ia mencukupkan segala kekurangan kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini seringkali kita lupa. Kita seringkali sibuk bekerja. Kita seringkali lalai membiarkan kebenaran, tidak mementingkan hal-hal rohani. Kita sibuk mencari kekayaan, nafkah, tetapi kita lupa. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, luar biasa. Orang yang mengasihi Dia, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan menyediakan. Mazmur 84 ayat 2, Tuhan alam semesta, berbahagialah mereka manusia yang percaya kepadanya. Haleluya. Hal yang kedua berkaitan tentang kesetiaan Allah, yaitu kebesaran kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah besar sampai ke awan. Maksudnya di bumi dan sampai ke awan, begitu itu melambangkan kebesaran kesetiaan Allah. Mazmur 36 ayat 6 mengatakan, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Ratapan 3 ayat 23 selalu baru, tiap pagi besar kesetiaanmu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Segala sesuatu dikerjakan Tuhan dengan kesetiaannya. Mazmur 33 ayat 4 mengatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Jadi jangan lupa saudara, kebesaran kesetiaan Allah tidak ada begitu. Kebesaran kesetiaan Allah begitu besar. Hal yang ketiga adalah bagaimana kesetiaan Allah dinyatakan. Kesetiaan Allah dinyatakan melalui Allah menggenapi semua janjinya, yaitu melaksanakan segala perintahnya, bagaimanapun juga sikap manusia. Kesetiaan Allah dinyatakan melalui Allah menggenapi janjinya, yaitu Dia melaksanakan perintahnya walau bagaimanapun sikap manusia. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Allah setia. Anda juga boleh melihat di dalam ayat 36 dan 37. Ulangan 7 ayat 9, Yosua
23 ayat 14. Yosua 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Haleluya. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. 1 Raja-Raja 8 ayat 23, 24 dan 56. Mazmur 89 ayat 34 dan 35. Mazmur 119 ayat 89 dan 90. Kesetiaan Allah dinyatakan di dalam hal Allah membela serta melepaskan hamba-hambanya daripada kesusahan dan perlawanan. Yang pertama tadi, Allah menggenapi janjinya. Yang kedua, Allah membela, serta melepaskan hamba-hambanya daripada kesusahan dan perlawanan. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Mazmur 89 ayat 21 sampai 27. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang bencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau, Allahku, dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Haleluya, luar biasa. Selain Allah, kesetiaan Allah dinyatakan melalui Allah menggenapi janjinya dan membela serta melepaskan hamba-hambanya daripada kesusahan dan perlawanan. Kesetiaan Allah juga dinyatakan dalam bentuk melalui Allah tidak meninggalkan umatnya. Allah tidak meninggalkan umatnya, melainkan ia menyelamatkan mereka. Kalau kita sedang merasa di tengah-tengah masalah dan merasa bahwa Allah tidak mempedulikan kita, Allah sudah jauh daripada kita, ingatlah kata-kata ini. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, melainkan hari demi hari, saat demi saat, ia menyelamatkan kita, menyediakan segala sesuatu. Rohnya selalu membimbing kita supaya kita tidak terjerumus dan terus terkurung. Akhirnya kita tenggelam. Tapi Allah menyelamatkan kita supaya kita terus menikmati kesetiaan Allah. Walaupun mereka tidak setia kepada Allah, Allah menyelamatkan mereka walaupun mereka tidak setia kepada Allah. Sungguh besar kesetiaan Allah. Ratapan 3 ayat 22 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 1 Samuel 12 ayat 20 dan sampai 22. Yeremia 51 ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan,
Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Haleluya. Ini luar biasa. Selain itu, kesetiaan Allah dinyatakan melalui Allah tidak membiarkan anak-anaknya dicobai melebihi kekuatan mereka. Allah tidak membiarkan anak-anaknya dicobai melebihi kekuatan mereka, kekuatan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Tetapi pada waktu mereka dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga mereka dapat menanggungnya. Pada waktu kita dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menghadapinya, menanggungnya, dapat bertahan, dapat kembali kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Percayalah kepada kesetiaan Allah. Haleluya. Kesetiaan Allah dinyatakan dalam bentuk Allah menetapkan serta meneguhkan orang-orang yang dipanggilnya. Allah menetapkan dan meneguhkan orang-orang yang dipanggilnya, dan Ia melepaskan mereka dari si jahat, serta menguduskan dan memelihara mereka dengan sempurna, yaitu roh, tubuh, dan jiwa mereka, sehingga mereka tidak bercacat pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Keteguhan kepercayaan anak-anak Allah mengenai masa yang akan datang tidak bergantung pada kesetiaan mereka sendiri. Keteguhan kepercayaan anak-anak Allah mengenai masa akan datang tidak bergantung kepada kesetiaan mereka sendiri. Tetapi di dalam hati mereka harus ada kerinduan untuk dipelihara oleh Kristus, oleh Yesus Kristus. Saudara, selama kita berada di dalam dunia ini, kita pasti mengalami masalah, pergumulan, jalan yang buntu. Tapi ingatlah, Tuhan yang penuh kesetiaan, setia, meneguhkan kita, menguduskan kita, memelihara kita, sehingga pada waktu kedatangan Yesus Kristus kedua kali, kita tetap teguh. Dan kepercayaan keteguhan kita tidak bergantung pada kesetiaan kita sendiri, tetapi bergantung kepada kesetiaan Tuhan yang akan memelihara kita. Tetapi dalam hati mereka ada kerinduan untuk dipelihara oleh Yesus Kristus. Ini yang sangat penting. Kita harus selalu ada kerinduan untuk mau dipelihara oleh Tuhan Yesus, untuk menjadi milik Kristus, untuk selalu mau disokong oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah menjauhkan diri daripada Tuhan. Saudara, Anda juga boleh membaca di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 mengatakan, tetapi Tuhan adalah setia,
Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Boleh juga membaca di dalam 1 Korintus 1 ayat 8, 9, 1 Korintus 5 ayat 23 dan 24, dan juga Yohanes 10 ayat 28 dan 29, Ibrani 4 ayat 12. Kesetiaan Allah juga dinyatakan melalui Allah mengajar anak-anaknya yang sesat. Mazmur 119 ayat 75. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang dikasihinya dan Ia menyiksa orang yang diakui sebagai anak. Pada waktu kita menghadapi tekanan, penderitaan, percayalah bahwa Tuhan sedang menghajar kita supaya kita menjadi tekun, menjadi kuat, sempurna di hadapan Tuhan. Selain itu, kesetiaan Allah dinyatakan dalam melalui Allah mengampuni anak-anaknya pada waktu mereka mengakui dosa-dosa mereka. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini juga seringkali berulang, keteguhan, kepercayaan bahwa Allah akan mengampuni kita apabila kita mengakuinya. Percayalah, pada waktu kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Yang pertama, kebenaran Allah, dan kedua, kesetiaan Allah. Kalau kita khawatir bahwa dosa kita tidak diampuni sesudah kita mengakuinya, maka berarti kita menyangkal kebenaran dan kesetiaan Allah dan menganggap Dia pendusta. Harus kita ingat, kalau ada di dalam pikiran kita pada waktu kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan ada terdetik di dalam pikiran kita, saya tidak diampuni, sedangkan mulut kita sudah berbicara, hati kita sudah mengakui, maka masih lagi timbul bahwa dosa saya tidak diampuni. Maksudnya kita menyangkal kebenaran dan kesetiaan Allah dan menganggap Tuhan atau Dia pendusta. Haleluya, puji Tuhan. Kesetiaan Allah dinyatakan dalam hal mendengar dengan mengabulkan dan mengabulkan doa-doanya. Mazmur 143 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Saudara, manusia tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa pada waktu kita mengakui, pada waktu kita berbicara, berdoa, memohon, Tuhan mendengar. Dan ingatlah bahwa, percayalah bahwa segala doa-doa anaknya yang setia kepadanya, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji, termulialah nama Tuhan. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang sudah mendengar pembelajaran ini supaya semakin bertumbuh, semakin mengerti tentang kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mereka dan saya, terpuji, termulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin.